Ya, halo guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan raket-raket apa saja yang saat ini saya miliki ya. Ini karena kemarin ada yang request meminta kepada saya untuk mereview ya secara singkat speknya raket-raket yang saya miliki saat ini. Dan di depan saya ini sudah saya kumpulkan raket-raket yang saya miliki ya, dan ternyata lumayan banyak ya. Dan raket-raket ini, raket sebanyak ini tuh tidak semuanya saya beli ya, ada yang dikasih nanti akan saya sampaikan. Dan raket sebanyak ini itu kenapa saya mengumpulkan sebanyak ini ya, sekilas info saja ya. Awal mula itu saya memiliki keinginan untuk mengoleksi raket-raket dari berbagai brand ya, cuma memang seiring berjalannya waktu hal itu tidak memungkinkan, dan akhirnya seperti ini. Raketnya banyak ini karena untuk keperluan perbandingan ya. Jadi ini memang ada raket yang saya beli karena keinginan saya sendiri, ada raket yang saya beli karena hasil request teman-teman, dan akhirnya ya terkumpul segini banyaknya. Dan sekali lagi ini untuk keperluan perbandingan data. Dan memang ada beberapa raket yang nanti akan saya jual, dan nanti hasil jualnya akan saya belikan raket yang baru ya untuk mereview ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya, saya mereviewnya ya. Jadi saya review kemudian saya jual, dan mungkin ada beberapa yang tidak saya jual karena untuk keperluan tertentu ya. Jadi bukan berarti ketika saya jual itu oh ternyata rasanya nggak enak, atau saya reviewnya tuh dibuat sengaja oh ini enak tapi ternyata nggak enak makanya dijual, bukan seperti itu ya. Karena kalau mengandalkan apa ya dari AdSense itu memang belum bisa ya, untuk ukuran channel yang saya miliki ini belum bisa untuk seperti itu ya. Jadi ya saya beli kemudian saya jual, dan hasil jualnya itu saya gunakan untuk membeli raket lagi ya. Nah itu sedikit informasi di awal. Jadi mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk pamer, tapi ya hanya untuk menyampaikan apa yang saya miliki ya, karena memang ada yang request ya. Oke, jadi langsung saja ya, nanti akan saya mulai dari raket yang usianya paling lama ya. Pertama ada Hard Power Killer 600. Ini saya beli karena waktu awal-awal saya tidak mengerti badminton, saya lihat komen-komenan di channel YouTube-nya orang ya, di videonya channelnya orang, dan ini termasuk yang namanya cukup sering, dan akhirnya saya penasaran dan saya coba, dan ternyata memang raket ini enak ya untuk pemula ya, sangat mudah sekali beradaptasinya. Dan raket ini menurut saya juga enak dipakai. Speknya dia 3U, kemudian dia karakternya allround ya, karakternya allround. Dan ini harganya waktu itu saya beli di 208, saya agak lupa ya, tapi saya kasih range-nya aja ya, 280 kalau enggak 315 kisaran itu ya. Oke, dan dia stiffness-nya dia medium ya, medium. Oke, jadi 3U, dia kemudian BP-nya 290, dan dia stiffness-nya dia medium. Selanjutnya ada Tolson Campbell N059, jadi sama seperti Hard Power Killer 600 ya. Ini juga raket yang banyak direkomendasikan, katanya enak, dan saya beli. Ini harganya lumayan ya, harganya 600 ribuan, nggak tahu kalau sekarang harganya berapa. Dan ini stoknya juga sekarang sudah sangat menipis sekali ya, jadi nggak tahu ya harganya, mungkin sekarang tentunya sudah tinggi sekali ya. Ini menurut saya raketnya karakternya allround ya, allround untuk bermain kontrol enak, untuk bermain power juga enak, karena dia stiffness-nya dia high flex ya, jadi kebantu dari stiffness-nya. Kemudian beratnya dia masuk 4U, dan dia agak berat kepala ya, jadi untuk bermain allround, kontrol, dan power menurut saya juga masih bisa, terutama buat kalian yang powernya agak kurang ya, seperti itu ya. Ini dari Tolson ya. Oke, selanjutnya ada Forza Legend 20.000 ya, ini bukan raket yang pasaran ya. Dan saya hanya iseng-iseng mencoba, dan ternyata ini raketnya menurut saya enak ya, sangat menurut saya ini rekomend ya, dan worth it buat pemula. Speknya ramah dan enak digunakan, frame-nya ini juga
lebar ya, jadi tentu akan sangat membantu sekali buat kalian yang pemula ya. Tapi kalian kalau mencari raket ini tentunya sudah susah ya, dan nggak tahu sekarang masih ada yang menjual atau tidak, karena ini bukan raket pasaran, jadi stoknya hanya terbatas dan tidak mungkin di restock ya. Spesifikasinya nih masuk raket 4U dan dia agak berkepala dan stiffness-nya dia medium. Jadi ini dia karakternya ini adalah raket all-round, cenderung ke power ya. Tapi buat kalian yang jam terbangnya udah tinggi, ini kalau buat bermain power menurut saya agak kurang karena akan terasa ada getaran lah, jadi agak kurang stabil ya. Tapi untuk pemula atau yang menuju ke intermediate, menurut saya raket ini menurut saya enak ya, termasuk enaknya tuh seperti Power Killer 600 ya, ini swingnya enak dan mudah digunakan, nyaman digunakan ya. Cuma kalau powerful dia agak kurang stabil kalau menurut saya. Oke, selanjutnya ada Max Bolt Assassin Tour ya. Nah, ini raket yang saya beli secara langsung ya di toko. Ini harganya 570.000 waktu itu saya beli. Dan ini dia raketnya kalau nggak salah ingat ini 4U, kemudian dia balance ya raketnya ya. Kemudian stiffness juga medium. Jadi ini adalah raket dengan karakter all-round ya, all-round. Tapi untuk bermain power masih dapat dan bermain kontrol juga masih bisa ya. Dan sekarang harganya masih ketahan di 400-500 ribuan lah kalau nggak salah. Oke ya, ini ada dua warna ya, warna pink sama yang warna hijau ya. Oke, seperti ini. Oke, ini saya beli sendiri ya. Kemudian selanjutnya ada Dunlop Powerlift 2000. Ini ada yang request ya, ada yang request. Kemudian saya penasaran kan, mencoba brand baru juga dari Dunlop, dan ternyata ini raketnya enak ya. Speknya ini kalau nggak salah dia 4U, kemudian dia balance ya, balance, kemudian stiffnessnya dia stiff ya, stiff. Cuma memang kalau secara umum raket ini menurut saya enak, cuma sayang sekali dia framenya dia compact ya. Ini bisa ditarik hingga 36 lbs ya, dan menurut saya ini framenya termasuk bagus, jadi dia bisa menghasilkan hitting sound yang bagus ya. Satunya ini tuh ada Powerlift 1000 ya, yang dia karakternya dia lebih heavy ya untuk bermain power ya. Menurut saya raketnya enak, cuma sayang sekali ini dia agak compact ya, jadi perlu adaptasi ya. Oke, ini saya beli di harga 440-an kalau nggak salah ya, belinya di mana ya, Bukalapak apa Tokopedia kalau nggak salah. Itu hasil dari request ya. Selanjutnya ada Lenovo Thunderpro LP706 ya, dia made in Taiwan ya, bukan brand ternama juga. Ini harganya juga kalau kalian beli terjangkau ya, 100-200 ribuan, dan ini adalah raket pemberian. Saya diberi oleh Hidup Jaya Sport ya, atau HJS ya, dan terima kasih buat HJS yang telah mengirimkan raket ini. Karena sebelumnya saya pernah mereview Lenovo Thunder Firestorm ya, dan kalau tidak salah itu penjualannya lumayan. Jadi sebagai wujud terima kasih mereka karena sudah mereview raket mereka, karena ternyata yang Forza ini juga saya beli di sana, saya waktu itu tidak menyadari. Dan ya mungkin sebagai wujud terima kasih mereka karena saya sudah mereview beberapa raket yang saya beli di tempat mereka, saya diberi ini ya, Lenovo Thunderpro LP706. Spesifikasinya dia 4U, heavy, dan dia stiffness-nya stiff. Meskipun ini kalau yang saya rasakan dia lebih medium ya. Oke, terima kasih Hidup Jaya Sport ya. Selanjutnya ada JP Power Jet Strong. Nah, ini juga masih pemberian dari Hidup Jaya Sport. Ini adalah raket paling ringan yang saya miliki ya. Jadi yang itu tadi, kemudian yang ini spesifikasinya itu dia 70 gram ya. 70 gram itu berarti masuk 6U ya, 6U. Heavy ya tentunya. Kalau dia raket ringan seperti itu, dia pasti heavy-nya lumayan 300-an. Kemudian dia stiffness-nya dia stiff ya. Modelnya seperti Jet Jiggler atau Voltric Jet Force 2 punya Yonex ya. Frame-nya compact seperti ini ya. Ya kurang lebih model-modelnya seperti Jet Jiggler lah, cuma dia ini lebih ringan. Dan ketika saya pakai itu ternyata ini menurut saya cukup di luar dugaan juga ya. Ternyata raketnya enak. Ini saya tarik 26 lbs saja. Dan saya pikir kalau raket-raket ringan ya, yang ringan itu dia generate powernya kurang. Tapi ini kalau yang saya rasakan sih kebantu ya.
generate powernya. Nggak tahu juga, tapi saya jarang memakai raket yang ini ya. Oke, selanjutnya ada Li-Ning GeForce 8000 ya, plus extra strong. Ini ada yang merekomendasikan ke saya ya, subscriber saya. Dan ketika saya membelinya ini lumayan, saya masih mendapatkan harga yang masih masuk akal ya, hampir 600 ribuan lah, 600 ribu. Dan ini memiliki karakter, dia masuk 3O, dia head heavy, dan dia stiffness-nya itu dia medium stiff ya. Jadi ini untuk bermain power ya, raket untuk bermain power. Dan ini menjadi salah satu raket dari Li-Ning yang memiliki gerombangnya 76. Karena kalau seperti yang kita ketahui, Li-Ning itu banyak raketnya itu yang gerombangnya 72 ya, tapi ini 76 dan dia gerombangnya berwarna putih. Bahkan untuk yang model terbarunya yang Li-Ning GeForce 9000 itu kayaknya gerombangnya 72 ya. Oke, ini kalau kalian mencari raket ini sudah agak susah ya, dan mungkin tidak kalian temukan ya. Kalaupun ada, harganya mungkin sudah melambung tinggi ya. Dan menurut saya ini raketnya enak, dan ini menjadi salah satu raket favorit saya ya untuk bermain power ya. Selanjutnya ada